Alia, Alia, apa yang kau lakukan? Alia, apa kau tidak apa-apa? Alia? Abi, dia sudah lebih baik. Terima kasih Tuhan. Aku benar-benar ketakutan, Alia. Aku berpikir bahwa kau... Kenapa kau melakukan semua ini? Apa kau ingin meninggalkan aku? Kau ingin pergi dariku, Alia? Karena aku tidak di pihakmu, maka kau sekarang mengambil tindakan seperti ini? Kau mencoba untuk mengakhiri hidupmu? Bagaimana kau berpikir untuk bisa melakukannya? Aku ingin sekali... Apa yang kau lakukan, Abi? Dia sudah sadar, sudahlah. Apalagi yang harus kulakukan? Bagaimanapun juga, dia harus bertanggung jawab atas kemarahanku ini, Pragya. Wajar saja kan kalau aku marah? Semua ini untuk kebaikannya, bukan kebaikanku. Sejak aku masih kecil, sejak aku masih anak-anak, kau satu-satunya yang paling aku percayai. Kau adalah seseorang yang melampiaskan kemarahanku dan juga melampiaskan cintaku. Karena kau bersamaku sejak aku masih sangat kecil, Alia. Ibu dan ayah meninggal dan mereka meninggalkan aku. Dan kau juga akan meninggalkan aku sekarang. Aku tidak akan mampu dengan semua itu, Alia. Tidak akan mampu. Aku minta maaf, Abi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku sudah menjadi gila. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang ada di pikiranku. Aku rasanya seperti... Kau tidak bisa berpikir sama sekali. Apa yang terjadi kalau bahaya akan datang kepadamu, Alia? Apa? Ayolah. Kau harus berjanji padaku sesuatu. Berjanji padaku bahwa selanjutnya kau tidak akan pernah mencoba untuk melakukan hal ini lagi. Tidak akan pernah. Aku membutuhkan sebuah janji, Alia. Alia, kau seorang gadis bodoh. Abi, jika kau tidak keberatan, boleh aku berbicara dengan Alia secara pribadi? Aku mohon. Oke. Alia, selama ini aku berpikir kau adalah wanita yang kuat dan seorang wanita yang percaya diri. Kita tidak harus melakukan apa-apa dalam hidup. Setelah itu, kita tidak memiliki keberanian melihat wajah orang-orang. Aku punya keberanian. Alia, kita memiliki keberanian ketika kita punya niat baik melakukan sesuatu. Dari matamu terlihat jelas bahwa kau sudah bertobat dari apa yang telah kau lakukan. Apa kau ingat pada waktu itu, Alia? Ketika aku telah memegang tanganmu sebagai seorang sahabat dan menjanjikanmu bahwa tidak peduli betapa sulitnya situasi ini, dan apapun keadaannya, aku akan selalu berdiri di sisimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli apakah ada yang mendukungmu atau tidak, aku akan selalu mendukungmu, Alia. Dan hari ini, aku di sini denganmu untuk memenuhi janjiku, Alia. Tapi, apa kau siap berjanji untuk hal yang sama? Aku sayang pada Bulbul. Aku mencintainya. Dan tidak ada yang dapat mengubah kenyataan ini. Tapi fakta lain adalah bahwa kau temanku, Alia. Kau sahabatku, temanku masa kanak-kanak. Itu kenyataannya. Ini pilihan yang sangat sulit, Alia. Karena aku harus memilih satu di antara kalian. Alia, aku akan menikahi Bulbul jika kau mendukungku, Alia. Karena kau sahabat terbaikku. Apa kau tahu? Demi kau dan untuk persahabatan kita, aku juga siap untuk mengorbankan cintaku. Sekarang kau harus memutuskan. Apakah kau ingin seorang teman yang akan selalu denganmu? Atau seorang suami yang sehari-harinya hidup denganmu? Tapi dia mencintai orang lain. Katakan padaku, Alia, apa maumu? Apa kau ingin menjalani kehidupan penuh kebahagiaan? Atau pernikahan tanpa kebahagiaan? Aku tahu Abi tidak akan puas dengan keputusanku ini. Tapi untuk kebahagiaanmu, aku siap untuk menanggung kemarahan dan kebencian dari kalian. Tapi Alia, apa kau akan merasa bahagia dalam hidup jika tidak ada seorang pun yang bahagia selain kau? Jawab aku, Alia.
Sebagai teman, aku siap untuk mengorbankan segalanya. Aku bahkan siap untuk mengorbankan cintaku. Dan kau sebagai seorang teman, apa kau siap melakukannya? Katakan padaku, Alia. Kumohon, Purap. Aku sangat menyesal. Dan kau tidak perlu mengorbankan cintamu, Purap. Aku yang akan mengorbankan cintaku. Karena aku tidak ingin kehilangan teman sepertimu. Kalau kau bisa mengorbankan cintamu demi kepentingan temanmu, lalu kenapa aku tidak bisa? Aku juga akan mengorbankan cintaku untuk temanku, Purap. Untuk kebahagiaan kakakku, untuk kebahagiaan keluargaku. Aku akan mengorbankan cintaku dan aku ingin melihat kalian berdua bahagia satu sama lain. Aku bersamamu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin begitu. Alia menjadi sangat lemah. Dia kehilangan banyak darah. Tanu menelponku untuk memberitahu bahwa Alia melukai pergelangan tangannya. Tapi aku tidak percaya. Kalau bahaya datang pada Alia, lebih baik aku mati saja. Itu karena dia bersama aku. Bahwa aku merindukan orang tuaku. Tapi hari ini, aku teringat dengan masa kecilku lagi. Ketika ibu dan ayahku meninggal dunia. Entah bagaimana aku punya pegangan pada diriku sendiri. Tapi sekarang aku tidak tahan untuk kehilangan siapapun. Aku tidak memiliki keberanian sedikit pun. Kumohon, Abi. Jangan bilang seperti itu. Setiap orang selalu bersamamu. Alia akan segera pulih dan kita akan membawanya pulang. Jadi, tidak akan ada masalah padanya. Aku mohon, Abi. Abi, Pragya, silahkan kalian masuk. Alia ingin mengatakan sesuatu. Abi, aku tahu aku sudah melakukan hal yang sangat bodoh. Tidak ada gunanya berkata-kata lagi. Kalian tidak akan percaya ini. Tapi Abi, aku ingin memberitahumu bahwa selama ini kau sudah melakukan begitu banyak hal untukku. Dan kau selalu mengabaikan kesalahan-kesalahanku. Apapun yang aku minta, kau selalu memenuhinya. Tanpa peduli dengan dirimu sendiri. Aku selalu menuntut dan kau selalu memenuhinya. Kenapa aku menjadi begitu egois dan aku tidak sadar rasa sayangmu itu? Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku sangat malu, Abi. Abi, kemarilah. Sama seperti kau selalu memaafkan semua kesalahanku. Tolong maafkan aku. Untuk salahku ini, aku mohon maafkan aku. Aku sangat menyesal, Abi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kau tahu aku menyayangimu. Abi, kau tahu,
Pragya membuatku menyadari kesalahanku. Purap juga membantuku menyadari pentingnya persahabatan. Aku sudah sadar bahwa kita seharusnya tidak mengkhawatirkan hanya tentang diri kita sendiri, tapi kita harus peduli pada orang lain, pada orang yang mencintai kita dan keluarga kita. Ternyata aku salah, Abi. Aku salah menilai orang lain. Aku sekarang sadar bahwa cinta bukan tentang mendapatkan yang kau inginkan. Cinta membutuhkan pengorbanan dan kau mengorbankan hidupmu. Kau korbankan cintamu untukku. Tapi tidak seperti ini. Aku sudah sadar bahwa aku mencintai Purap. Tapi Purap mencintai Bulbul. Bahkan jika aku menikah dengannya, aku tidak akan bahagia. Kau benar, Abi. Cinta adalah sesuatu yang menyatukan dua orang. Purap dan Bulbul saling mencintai. Meski terlambat, sekarang aku tahu. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku tidak berpikir tentang mereka yang menyayangi dan orang-orang yang mencintaiku. Aku tidak memikirkanmu, memikirkan nenek, dan yang lainnya, Abi. Tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah membuat keputusan untuk mendukungmu dalam setiap keputusanmu. Sekarang aku sudah tahu dan aku setuju kalau Purap dan Bulbul menikah. Alia, apa kau tahu yang kau katakan itu? Iya, Abi. Aku tahu dengan sangat baik. Aku tahu sulit untukmu untuk percaya padaku setelah apa yang kulakukan. Tapi percayalah, aku tidak mengatakan ini untuk menyakiti siapapun. Aku juga tidak punya rencana. Aku serius, Abi. Aku ingin melihat mereka bahagia bersama-sama. Dan yang paling penting, aku ingin melihatmu bahagia, Abi. Aku tahu itu, Alia. Adikku bisa tersesat, tapi dia tidak bisa jahat. Kau itu tahu apa? Aku memenangkan hati orang-orang dengan lagu-laguku. Tapi hebatnya hari ini, kau telah memenangkan hatiku dengan kata-katamu. Aku selalu memperkenalkanmu sebagai adikku. Sekarang aku memperkenalkan diri sebagai saudaramu, Alia. Tuhan memberkatimu. Aku bersyukur pada Tuhan. Kau kembali dengan sehat dan selamat. Dan aku merasa sangat senang. Kau sudah tahu perbedaan antara benar dan salah. Kau membuat keputusan yang tepat, sayang. Keputusan apa yang sedang dia bicarakan ya? Kelihatannya Alia tidak keberatan kalau Purap menikah dengan Bulbul. Apa? Kau sudah membuat aku merasa tidak berguna. Aku tidak percaya. Kau pasti bohong, iya kan? Kau benar, Nek. Alia benar-benar sudah berubah sekarang. Padahal sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan semua ini. Tapi dia sudah menerima Purap dan Bulbul sepenuh hatinya, Nek. Kau benar. Ini adalah sebuah keajaiban. Aku merasa sekarang kalau Alia sudah menjadi baik seperti Pragya disanjung semua orang. Ini sungguh suatu keajaiban. Nenek, pujilah Pragya untuk ini. Dia membantuku menyadari bahwa aku telah salah. Bahwa aku hanya peduli pada diriku sendiri. Dan aku bersikeras untuk bersatu dengan cinta dalam hidupku. Tapi aku tidak memikirkan keluargaku yang begitu mencintaiku. Aku tidak memikirkan kalian. Dia membantuku menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya itu
bukan cinta yang egois. Dan juga bahwa cinta itu tidak buta. Aku tidak melakukan sesuatu yang besar, tapi aku hanya mengatakan kebenaran. Ini kebijaksanaan dan cinta untuk keluargaku yang paling kusayang. Bahwa dia berpikir tentang semua orang dan membuat keputusan yang sangat tepat. Tidak mudah baginya, tapi dia mencobanya. Aku senang sekali. Karena dalam keluarga ini semuanya akan baik-baik saja dan semua akan bahagia. Nenek, aku pikir kita harus merayakan tentang hal ini. Bagaimana, Nek? Kau mengatakan seperti yang kupikirkan. Tahun baru kan sebentar lagi. Kita harus merayakannya secara besar-besaran. Bersama dengan tahun baru, kita akan menyambut kebahagiaan yang sudah mengetuk pintu kita. Alia, apa kau tidak punya perasaan lagi? Apa kau sadar dengan yang kau katakan? Purap itu kebahagiaan terbesar dalam hidupmu. Dan kau sedang bicara tentang pengorbanan cintamu. Bagaimana kau bisa menyerahkan begitu saja, Alia? Maksudku, aku tidak mengerti dengan apa yang kau pikirkan saat ini. Tanu, aku sudah sadar bahwa yang kulakukan itu adalah salah. Dan sekarang aku akan mendukung keputusan Abi. Aku sudah menyadari hal ini dan akan lebih baik kalau kalian berdua juga sadar. Alia, pasti ada yang salah denganmu. Kenapa kau bicara seperti wanita polos itu? Aku melihatmu begitu lemah untuk pertama kalinya. Itu pertanyaan dalam hidupmu. Kenapa kau harus menyerah, Alia? Kenyataannya kita berdua harus menyerah begitu mudah padanya. Aku tahu, kau tidak mudah untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kami ada bersamamu, Alia. Kami pasti akan selalu membantumu, percayalah. Apa yang aku dapat dengan melakukan semua ini? Aku sudah berusaha untuk bunuh diri. Apa mengubah apapun? Tidak kan? Bahkan kematianku tidak bisa mengubah keadaan. Lalu bagaimana rencanaku akan mengubah apa-apa? Kurasa mungkin hal ini dimaksudkan untuk terjadi. Satu hal yang pasti, Tanu, aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan masalah bagi keluargaku atau kakakku. Tapi Alia, kau... Aku mohon, Tanu, tolong. Silahkan kalian berdua pergi. Aku mau istirahat. Aku sangat lelah. Hei, Empat Mata. Bagaimana kau melakukannya? Maksudku, dia tidak siap untuk mendengarkan aku. Bagaimana dia mendengarkanmu? Alia membencimu kan? Tapi hari ini kenapa dia memujimu sampai setinggi langit? Apa yang sudah kau lakukan? Itu adalah bakatku. Itu sihir hitam kau sebut bakatmu. Tapi sepertinya aku harus mengatakan sesuatu padamu. Tidak mudah untuk berteman dengan musuh. Aku pikir kau harus bekerja di Kementerian Pertahanan. Kalau kau melakukan sihir di sana, aku yakin tidak akan ada perang. Kau mendapatkan penghargaan apapun untuk mengajar? Tidak kan? Kalau kau melakukan sihir di sana, aku yakin sekali kau pasti akan mendapatkan penghargaan Nobel. Hei, berhenti menatapku. Aku sedang bercanda. Kau berbakat. Mustahil. Kau punya satu talenta. Kalau setiap orang berbakat bertemu denganmu, maka dia akan melupakan bakatnya. Benarkah? Kalau begitu kau harus melupakan musik sekarang. Kau sudah mencoba yang terbaik, tapi aku, Abi, rockstar. Aku bisa melupakan apapun, tapi aku tidak bisa melupakan musik. Berhenti memuji diri sendiri. Kalau sudah selesai, bisa kita bahas sesuatu yang serius? Jangan kuliahi aku dengan bahasa yang serius. Dengar ya, Alia sudah mengubah keputusannya. Kita juga harus memikirkan tentang dia. Maksudmu? Maksudku, jangan mengadakan pernikahan Purap dan Bulbul di sini. Kalau Alia menjadi saksi pernikahan mereka, dia melihat ritual itu, maka dia akan merasa sedih. Aku yakin sekali. Jadi tolong, dengarkan aku, Abi. Menyelenggarakan pernikahan di tempat lain saja. Baiklah, aku akan minta Alia. Itu tidak perlu.
Jangan mengkhawatirkan aku. Keputusan Abi untuk tempat pernikahan tidak usah diubah. Urap dan Bulbul biar menikah di rumah ini.